Anda mengetahui sungai Amazon di Amerika, Pagoda Shwedagon di Myanmar, Piramida Museum Louvre di Prancis, Arc de Triomphe yang juga di Prancis, atau Anda mungkin mengetahui Kepulauan Phi Phi yang terletak di Thailand. Tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat yang sangat terkenal di dunia dan banyak dikunjungi oleh orang. Inilah versi Indonesia dari tempat-tempat tersebut. Cukang Taneuh. Green Canyon atau Cukang Taneuh terletak di Desa Cijulang, Ciamis, Jawa Barat. Lokasinya tak jauh dari Pangandaran. Objek wisata tersebut menyuguhkan keindahan gua yang dihiasi indahnya stalaktit dan stalagmit. Bentuk alam di sekitar Sungai Cijulang dianggap sangat mirip dengan yang ada di Grand Canyon, Colorado, Amerika Serikat. Oleh karena itu, nama Cukang Taneuh juga dikenal sebagai Green Canyon. Masjid Agung Semarang. Masjid Agung Semarang disebut-sebut mirip Masjid Nabawi di Madinah, sebab ada 6 payung hidrolik raksasa yang membuatnya mirip dengan masjid yang ada di Tanah Suci tersebut. Arsitektur Masjid Agung Semarang, Jawa Tengah ini tidak kalah megah dan agung dengan masjid-masjid lainnya di Indonesia. Masjid yang luasnya sekitar 10 hektar ini sempat membuat kaget, karena terletak di jalan yang tidak begitu besar, membuat bangunan ini tampak seperti arsitektur raksasa yang indah bak istana. Candi Sukuh. Di lereng Gunung Lawu, terdapat Candi Sukuh yang konon sangat mirip dengan peninggalan bangsa Maya di Meksiko. Bangunan di sini lebih mirip dengan peninggalan budaya Maya di Meksiko dibanding dengan candi lainnya yang ditemukan di Pulau Jawa. Candi tersebut bertempat di lereng Gunung Lawu, Dukuh Berjo, Desa Sukuh, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Cafe Singapore. Sekilas melihat, pasti langsung teringat akan negara tetangga yang punya ikon patung Merlion. Patung ini tak hanya ada di Singapura, tapi juga ada di Bontang. Letaknya di tepi laut, membuat suasana makin mirip Singapura. Sebuah restoran di tepi laut membuat suasana kota Bontang seperti negeri tetangga. Sebabnya ada patung Merlion berdiri dengan gagah, persis seperti ikon Singapura. Patung Yesus. Tepat pada Agustus 2015 lalu, Kabupaten Tanah Toraja telah mencatatkan sejarah setelah rampung membangun patung Yesus raksasa. Bahkan patung ini disebut-sebut menjadi patung Yesus tertinggi di dunia, mengalahkan patung Yesus Sang Penebus yang ada di Rio de Janeiro, Brazil. Patung ini sendiri berdiri tepatnya di puncak Bukit Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan patung ini sekitar 30 miliar. Pagoda Taman Lumbini. Pagoda Shwedagon yang juga dikenal dengan julukan Pagoda Emas adalah sebuah stupa atau pagoda setinggi 98 meter yang berlapis emas dan terletak di Yangon, Myanmar. Pagoda ini terletak di bagian barat Danau Kandaugi di Bukit Singutara dan mendominasi pemandangan kota Yangon. Jika Pagoda Shwedagon asli Myanmar, inilah Pagoda Shwedagon versi Indonesia. Pagoda Taman Lumbini merupakan tempat ibadah umat Buddha, sekaligus dibuka untuk umum sebagai salah satu ikon wisata yang berada di daerah Tongko, Kecamatan Dolan Rakyat, Sumatera Utara. Bangunan Pagoda Taman Lumbini ini berdiri kokoh, cantik, dan megah dengan warna cat yang menyerupai warna emas. Di lokasi ini kita serasa sedang berada di Myanmar. Louvre, Kementerian Pertanian. Gedung ini beralamat di Jalan Harsono RM nomor 3 Ragunan, Jakarta Selatan, sebelum traffic light Ragunan arah Cilandak. Bangunan ini bisa dengan jelas terlihat. Piramida kaca ini dibuka setiap hari kerja, namun taman di sekelilingnya bisa Anda kunjungi kapan saja. Untuk bisa masuk ke dalam, Anda harus terlebih dahulu menyeberangi jembatan. Bentuk gedung ini akan langsung mengingatkan kita pada bentuk piramida Museum Louvre yang terbuat dari kaca. Dicetuskan oleh Presiden Prancis François Mitterrand tahun 1984, bangunan ini dirancang oleh arsitek Pei yang juga bertanggung jawab atas perancangan Museum Miho di Jepang. Struktur ini yang dibangun seluruhnya dari kaca mencapai tinggi 20,6 meter, bagian dasarnya memiliki panjang sisi 35 meter, terdiri dari 603 kaca belah ketupat dan 70 kaca segitiga. Piramida ini merupakan sebuah piramida kaca dan besi besar. Piramida utama berperan sebagai pintu masuk utama ke museum. Selesai dibangun tahun 1989, bangunan ini menjadi markah tanah bagi kota Paris. Monumen Simpang 5.
Arc de Triomphe merupakan sebuah bangunan yang dibangun oleh Napoleon Bonaparte sebagai penghormatan terhadap para tentaranya. Bentuk dari kedua bangunan ini hampir sama, hanya saja warna dasar bangunan dan ukiran yang terdapat di dinding memang berbeda. Arc de Triomphe sendiri dalam bahasa Indonesia berarti gapura kemenangan. Monumen Simpang 5 Gumul atau biasa disingkat SLG adalah salah satu bangunan yang menjadi ikon Kabupaten Kediri. SLG mulai dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada tahun 2008, yang digagas oleh Bupati Kediri saat itu, Sutrisno. Bangunan ini terletak di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tepatnya di pusat pertemuan 5 jalan yang menuju Gampeng Rejo, Pagu, Pare, Pesatren, dan Posok Klaten, Kediri. Sungai Maron. Sungai Amazon adalah sungai di Amerika Selatan yang merupakan sungai terpanjang kedua di dunia. Sungai Nil di Afrika merupakan yang terpanjang. Amazon juga memiliki sistem peraliran terbesar dari seluruh sistem sungai. Ingin menjelajahi hutan sungai Amazon yang terkenal itu, Anda tidak perlu jauh-jauh terbang ke Amerika, karena di daerah Pacitan, Jawa Timur, terdapat satu tempat wisata yang sangat mirip dengan sungai Amazon. Tempat wisata tersebut bernama Sungai Maron yang terletak di Desa Maron, Kecamatan Donorojo. Anda bisa menyusuri Sungai Maron dengan naik perahu, dan Anda bisa menikmati sensasi Sungai Amazon ala Indonesia. Sungai Maron Pacitan adalah sebuah wisata susur sungai dengan panorama alam yang sangat alami. Air sungai ini sangat jernih dan banyak ditumbuhi pohon kelapa di sisi sungai. Suasana di area sungai sangat tenang dan sejuk. Panorama pepohonan hijau di sisi sungai membuat wisata ini berasa menyusuri Sungai Amazon. Raja Ampat. Kepulauan Phi Phi yang terletak di Thailand, antara Pulau Phuket dan Thailand daratan. Secara politik, kepulauan ini merupakan bagian dari Provinsi Krabi. Koh Phi Phi Don adalah pulau terbesar dalam kepulauan ini dan merupakan satu-satunya pulau dengan penduduk permanen. Phi Phi Island sering dikunjungi oleh banyak turis karena menyajikan keindahan pantai yang luar biasa indah. Tidak ada fasilitas akomodasi dalam pulau ini. Namun, perjalanan dari Koh Phi Phi Don hanya membutuhkan waktu sebentar saja. Pulau-pulau lainnya tidak lebih dari batu-batu karang besar yang mencuat ke permukaan laut. Hal serupa bisa kita temui di Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat merupakan rangkaian 4 gugusan pulau yang berdekatan dan berlokasi di barat bagian kepala burung Pulau Papua. Secara administrasi, gugusan ini berada di bawah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua. Kepulauan ini sekarang menjadi tujuan para penyelam yang tertarik akan keindahan pemandangan bawah lautnya.